Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatana al masyayikh wal ulama wal asatidh, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asa syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, Ketua Wilayah NU Riau Tengku Haji Kiai Rusli Ahmad Hafidhullah, dan jajaran pengurus NU Wilayah Riau, Bapak Bupati yang diwakili oleh Pak Sekda, Bapak Tengku Mukhlis yang saya hormati, Bapak Kapolres, ternyata saya sudah kenal lama dengan beliau, Bapak AKBP Guntur, dulu sering ketemu di Jakarta, bersama seluruh rombongan dari Polres, Bapak Camat, wa nakhussu bidzikr Akhil Aziz Musyrifil Ma'had Darul Rahman Kiai Haji Abdurrahman Wijayanto, Sahibil Ma'had Darul Rahman, yang juga anggota DPRD PKB, dan seluruh al-usratil ariqah fi hadzal ma'had, para tokoh masyarakat, para pejabat, rekan-rekan Ansor Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Pergunu Isnu, Jamiatul Qur'an Hufad, Jamiatul Sufi Al-Mu'tabarah, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Pelalawan. Padahal aduh setengah mati padahal. Tak kira cedek, ternyata aduh. Mudah-mudahan dengan pertemuan fi hadzal multaqa al mubarak, Allah memberikan barokah kepada kita semua, panjang umur, sehat walafiat, fi salamin wa wi'am wa mawaddatin wa ukhuwah. Kita harmonis, bersaudara, rukun, akur, solid. Setuju mboten Bu? Jenengan lokan tukaran? Jenengan sering tukaran? Mboten sering mboten? Jarang. Pingpira wis, pingpira. Manusia itu bahasa Arabnya insan, apa? Insan kalimat isim, non, kata benda. Kata kerjanya, kalimat fiilnya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya harmonis, akur, rukun, saling mendukung, saling melengkapi, saling kangen. Jenengan insan sanes yang keras, panjenengan insan bukan?
Selamanya harmonis di sini? Enggak pernah berantem? Kalau ada dua orang, dua kelompok, dua suku, dua partai, dua golongan, tidak akur, tidak solid, tidak saling menyapa, itu berarti sedang istirahat jadi insan. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita ini semenjak lahir sampai nanti mati, amanah yang paling melekat pada diri kita, amanah insaniyah. Apa? Membangun kehidupan yang harmonis. Sebelum masalah agama, sebelum ente agamanya apa, tapi ente manusia harus harmonis. Sebelum Anda kaya apa miskin, harta banyak atau hartanya gak punya, tapi ente manusia harus harmonis. Sebelum amanah jabatan, kedudukan, pangkat, tapi ente manusia, entah pangkat atau bukan, pejabat atau bukan pejabat, harus harmonis. Sebelum ilmu pengetahuan, ente pinter atau bodoh, sarjana atau orang awam, tapi ente insan, maka harus harmonis. Paham boten? Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah kecuali membawa risalah akhlaqiyah. Risalah akhlaqiyah, misi moral. Ingin membangun morality, menyempurnakan morality di antara kita semua. Ini yang paling penting. Oleh karena itu, Al-Quran tidak pernah memuji Rasulullah, kamu ganteng, kamu gagah. Wonten mboten? Ning Quran Kanjeng Nabi dipuji oleh Quran, kamu Muhammad ganteng, kamu Muhammad gagah. Wonten mboten? Kamu pinter, kamu cerdas. Ada tidak? Tapi yang ada, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang yang berakhlak mulia. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nabi Muhammad diancam mau dibunuh, sahabat-sahabatnya juga sudah banyak yang mati dibunuh oleh orang Quraisy, maka Nabi terpaksa hijrah ke Madinah. Setelah 8 tahun umat Islam jumlahnya banyak, kurang lebih 100.000, kurang lebih tahun 8 Hijriah. Nabi bersama umat Islam kurang lebih 100.000 datang ke kota Makkah dengan gagah. Mayoritas orang Mekah ketakutan. Muhammad ini mau bunuh kita semua ini. Muhammad mau balas dendam ini. Mau bumi hangus. Pokoknya besok Muhammad masuk kota Mekah, mayat-mayat bergelimpangan. Rumah-rumah dibakar. Bayangannya orang Mekah begitu. Muhammad kembali ke Mekah dengan menang, nanti akan balas dendam. Yang membunuh dibunuh lagi, yang nempeleng lagi. Betul. Masuk kota Mekah, di antara para sahabat yel-yel al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Nabi mendengar, apa itu? Itu anak-anak Banser itu kira-kira.
Yel-yelnya katanya hari ini hari balas dendam. Jangan. Ganti yel-yelnya. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari silaturahim. Yang tadinya bermusuhan ayo akur. Yang tadinya tidak menyapa saling menyapa. Yang tadinya beda agama sampai perang, sampai pukul-pukulan ayo akur. Saya maafkan semua orang Mekah. Tidak ada balas dendam. Orang Mekah semuanya saudara saya. Ya memang Kanjeng Nabi saudara semua dengan orang Mekah. Suku Quraisy semua kan. Akhirnya orang Mekah yang sembunyi di rumah keluar semua menyambut Muhammad dengan bersalaman mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Jawab, mulia apanya? Akhlaknya. Oleh karena itu Quran mengatakan walau kunta faddzan ghalidzal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu Muhammad kasar, congkak, sombong, apalagi brutal, apa mana? Udah gudug, peting-ting. Apalagi? Kemelinti lah ya, kemelinti. Kemaki. Seandainya kamu itu kasar, congkak, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Tapi karena kamu akhlaknya baik, orang Mekah yang tadinya memusuhi berbondong-bondong menyalami kamu masuk Islam. Paham betul Bu? Paham tidak? Bukan hanya memaafkan, bahkan wastaghfir lahum. Rasulullah memohonkan kepada Allah ampunan dari dosa-dosa mereka orang Mekah. Jenengan sakit boten? Jenengan bisa tidak? Orang yang kemarin mencuri sepeda motor sampean dimaafkan, dimintakan maghfirah kepada Allah. Bisa? Iki tenanan aku takon tenanan iki. Sungguhan tanya ini. Jenengan saged Bu, orang yang kemarin mencuri jemuran, mencuri pemean sawit ya. Mencuri jemuran dimaafkan. Kemudian didoakan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Saged? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dan ajaklah mereka musyawarah Muhammad. Yang kemarin tidak dukung saya ketika saya maju jadi bupati, sekarang saya udah menang. Yang kemarin gak dukung, panggil, diajak bersama-sama memikirkan masa depan. Pak Jokowi manggil Pak Prabowo, manggil Pak Sandiaga Uno, bersama-sama dalam pemerintahan membangun masa depan yang harmonis dan yang baik. Padahal Pak Prabowo saingannya Pak Jokowi kan, tapi Pak Jokowi sih menang, diundang, ayo bersama-sama. Saged sampean? Orang jawab yang Allah. Saged sampean? Yang kemarin gak dukung jenengan, sekarang panjenengan menang, diajak bareng-bareng, saged? Tenan. Agama Islam bukan hanya akidah dan syariah. Itu penting. Itu pasti penting. Akidahnya ahli sunnah. Mengikuti mazhab Abul Hasan al-Ash'ari. Syariahnya ahli sunnah. Mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Penting. Sudah selesai. Tapi ada lagi kewajiban kita sebagai orang Islam. Membangun dua hal. Bahasa Arabnya dua hal. Thaqafah dan hadarah. Apa? Thaqafah, kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, tata tertib, undang-undang, akhlak, kemanusiaan, namanya thaqafah. Orang Pelawan, ini apa? Kecamatan apa ini? Apa? Ukui.
Orang UKI sarjana semua rata-rata. Ini bukan masalah amin, bukan. Orang UKI sarjana semua rata-rata. Yes? Ibadah semua. Akhlaknya baik semua. Ini bukan masalah amin, bukan. Tertib undang-undang semua, taat undang-undang, tata aturan, sadar hukum. Namanya masyarakat itu namanya berhasil membangun thaqafah. Nopo? Yes. Pendidikan harus berhasil. Pesantren Darul Rahman yang baru hanya berapa usianya 2 tahun. Tapi alhamdulillah sudah kelihatan hasil buktinya dengan berapa 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun dengan santri kurang lebih 200, ada SMP, ada SMA, jelasin dalam rangka andil Kiai Rahman Wijayanto ini dalam rangka berusaha andil membangun thaqafah. Apa? Bangun apa? Kita orang Islam harus pinter, harus cerdas. Apalagi kita hidup di era medsos, di era 4.0. Kalau paham murai, wah sembuh. Serba digital, serba nganggo digital, belanja pakainya digital, belajar bayar apa aja pakai digital, bayar pajak, bayar apa, transfer pakainya digital. Harus kita kuasai. Informasi tidak harus baca koran, lewat HP mawon cukup sudah. Malah semua koran ada di HP, semua koran. Kalau kita beli koran cuma 1 ya atau 2. Ini enggak, semua surat kabar koran ada di Google, ada di YouTube sampai KB. Berita apa saja ada. Yang terjadi di Jakarta, orang UKI, ya orang UKI tahu semuanya. Melalui apa? Melalui digital. Itu namanya kita hidup di zaman 4.0. Nah, selama ini kita hanya memanfaatkan isinya YouTube, isinya Google. Ayo kita dorong agar masyarakat UKI bukan hanya memanfaatkan YouTube, tapi mengisi kontennya YouTube. Mengisi kontennya Google. Isinya Google, isinya YouTube diisi oleh orang UKI. Saged. Alhamdulillah, panjenengan kalau rajin baca lihat YouTube, kan kulo sering orang YouTube kan. Nah, itu salah satu ya andil sedikit-sedikit lah mengisi isinya YouTube. Dan kiai-kiai yang lain kalau wonten Habib Lutfi wonten, kiai-kiai yang lain juga ada. Ayo, masyarakat UKI juga harus begitu. Di sini ada kemajuan apa? Ada temuan-temuan baru apa? Ada ide gagasan apa yang baru? Masukkan ke YouTube, masukkan ke Google. Nanti terkenal UKI menjadi desa atau kecamatan yang thaqafah. Apa namanya? Nah, diawali dengan ngaji Al-Quran. Pesantren Darul Rahman harus mewajibkan santrinya bisa baca Quran dengan benar. Diwajibkan betul. Saya sering kadang-kadang melihat pesantren modern. Saking modernnya sampai santrinya tidak diwajibkan bisa baca Quran. Mau bisa silahkan, mau ngaji silahkan, gak ngaji ora popo. Modern. Masya Allah. Percuma pesantren. Nol besar pesantren kalau gak bisa baca Quran santrinya dengan benar. Justru Kanjeng Nabi pertama kali diperintah oleh Allah menyebarkan agama Islam, bacakanlah Al-Quran, diperdengarkanlah Al-Quran kepada masyarakat Arab. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih. Muhammad, bacakan kepada orang ummiyin, orang buta huruf, orang terbelakang. Sampaikan apa? Sampaikanlah baca Al-Quran. Begitu Rasulullah membaca Al-Quran, terjadi pro dan kontra. Ada yang menerima,
banyak yang menolak. Al-Quran dianggapnya sihir, mantra-mantra, jampi-jampi paranormal, Muhammad edan, Muhammad sahir tukang santet, Muhammad kahin dukun, karena jangan baca Quran itu. Tapi juga banyak orang masuk Islam setelah baca Al-Quran. Contoh, ada orang namanya Umar bin Khattab. Siapa? Kira-kira gambarannya kayak Pak Rusli, Pak foto kayak. Contohnya duplikatnya lah. Umar bin Khattab baru saja berburu setengah bulan di padang pasir. Kembali kota Mekah, mendengar adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail masuk Islam. Marah Umar. Apa ini adik saya ini macam-macam, ganti agama. Tempelengin. Datang ke rumahnya Umar. Adiknya lagi baca Quran si Fatimah bintil Khattab. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mendengar ayat itu Umar gemeter, ngelumpruk, lemes. Panjenengan kalau dibaca Quran lemes apa malakas? Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turun Al-Quran untuk membuat kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran merupakan peringatan agar kita semua menjadi umat yang ingat kepada janji kita. Diturunkan dari Allah pencipta bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang maha kasih sayang, yang menguasai alam semesta termasuk aras dan seterusnya. Sayyidina Umar lemes mengambil kertas yang dibaca oleh adiknya. Dia ikut baca. Setelah selesai baca, Aina Muhammad al-an. Sekarang di mana Muhammad? Di sana, di Jiyad, daerah Jiyad. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke Jiyad, ketok pintu rumahnya Arqam. Nabi Muhammad di dalam rumah dengan para sahabatnya. Mereka ketakutan. Ini Umar mau ngamuk ini. Preman, kamu itu preman. Kalau bahasa Jawanya Jawara namanya. Preman jagoan dah. Ini Umar mau ngamuk ini. Nabi dengan tenang perintah, buka pintu, biarkan dia masuk. Masuk, langsung membaca 2 kalimat syahadah, masuk berkat mendengar Al-Quran. Ada lagi. Ini sejarah, bukan dongeng, sejarah. Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran di Jawa Barat. Namanya Pangeran Pamanah Rasa namanya. Mendengar ada agama Islam, agama baru di Kerawang, di Rengas Dengklok. Utara kan, kalau Pajajaran di Bogor, di selatan. Yang diajarkan oleh Syekh Kuro, Syekh Kori. Namanya Syekh Hasanuddin, datang dari Cina. Orang Cina itu mengajarkan Al-Quran di Rengas Dengklok. Tahun 1314 sekitar itu. Raja marah. Prabu Siliwangi marah. Datang ke Rengas Dengklok Kerawang. Akan saya bunuh itu yang membawa agama baru ini. Sampai di sana ada santrinya Syekh Kuro. Kutilang bu. Lagi baca Quran. Apa bu? Kutilang. Kuning, tinggi, langsing. Di Pelawan sulit carinya itu. Dari tadi saya lihat juga ada yang kutilang ini. Namanya Subang Larang. Siapa namanya? Prabu Siliwangi yang tadinya mau bunuh Syekh Hasan ngelumpruk lemes. Mendengarkan ada kutilang baca Quran. Langsung lamar. Santri sampean untuk saya saja, saya kawin. Ya kamu masuk Islam. Oke, saya masuk Islam. Oh, gitu ceritanya.
terjadi pernikahan Prabu Siliwangi yang beragama Karuhunan Sunda Wiwitan nikah dengan Subang Larang Muslimah, nanti akan punya putra 3 yang terkenal. 1, Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang yang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan Sunda. Yang kedua, Syekh Somadullah atau Walang Sungsang yang nanti akan menjadi Kuwu Cirebon, Bupati Cirebon lah. Yang ketiga, perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh Habib dari India, namanya Sayyid Abdullah Admat Khan. Punya putra Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tahu nggak dong ini? Tahu nggak dong ini? Yang tahu dong apa deh? Yang tahu dong apa lah? Jadi dengan sebab kutilang baca Quran, ayu, tinggi, langsing, kuning, baca Quran suaranya enak, Jawa Barat masuk Islam semuanya. Dengan sebab kutilang baca, paham, Masya Allah. Al-Quran dulu ditulis tulisan Arab tanpa titik, ba tak sama, jim ha kho podo, dal sama, gak ada bedanya. Titik itu gak ada. Orang yang pertama kali menggagas titik dalam huruf Arab namanya Syekh atau Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Alah jenenge angel biasanya. Biar jenenge Solikin, Toto, Sukardi. Tahun 59 Hijriah. Itu yang bikin ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik 1 di bawah, ha non titik, ko titik di atas, dan seterusnya. Siapa namanya? Lupa. Sarapannya apa tuh ya? Dedel banget. Bon. Setelah ada titik, orang banyak masuk Islam, masih kesulitan baca Al-Quran. Maka ada orang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menggagas harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, singgawe sopo? Singgawe sopo? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Paham betul? Wis ono titik, wis ono harokat, masih banyak orang salah baca Quran. Maka ada seorang imam ulama namanya siapa? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Gawe ilmu namanya ilmu tajwid qiraatil Quran. Ilmu untuk memperbaiki baca. Lahirlah terminologi idgham, ikhfa, idhar, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak. Paham betul? Paham betul? Sopo sing ngaran ilmu tajwid? Sarapannya apa tuh sarapannya? Sarapane telur, susu, madu, cerdas. Lenjeringan sarapannya semayi, nanti semayi. Ampas klopo sih wis diperes masih dipangan. Nasi goreng, nasi wis mampu digoreng. Nasi goreng saya juga senang. Saya senang nasi goreng, tapi nasinya baru. Jangan nasi bekas 2 hari yang lalu sudah basi, digoreng, dimakan sarapan, otaknya dedel itu. Ayo, bisa nggak? Sanggup jam nggak? Siapa yang bikin titik? Siapa yang bikin harokah? Nah, siapa yang bikin tajwid? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Bon. Nah, setelah orang bisa baca Quran, apa langkah kedua?
wa yuzakkihim. Jangan dulu dikasih ilmu pengetahuan skill, jangan. Yang pertama tazkiyatun nafas, apa? Membangun karakter, akhlakul karimah, kejujuran. Kanjeng Nabi niku sifatnya sing wajib piro? Enggak, Kanjeng Nabi 4. Sidik, amanah, fatonah, tabligh, fatonah. Itu bukan hanya Kanjeng Nabi yang wajib punya sifat 4. Sampeyan juga harus. Sidik, amanah, sidik, jujur, amanah bisa dipercaya, tabligh menyampaikan apa adanya, terbuka transparan, fatonah cerdas, dan jenengan gak ada sifat sekawan ngoten betul. Satu saja sifat hilang, hancurlah Indonesianya. Kenapa? Indonesia penghasil sawit nomor 1 di dunia, tapi minyak goreng pernah terjadi kelangkaan minyak goreng karena langkanya sidik. Paham betul? Tidak adanya kejujuran, maka tidak ada minyak goreng. Gampang lah. Kenapa hukum masih mencari keadilan masih sulit? Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ngoten-ngoten begini. Gitu nggak di sini? Kenapa? Sidik tidak ada. Kenapa masih banyak orang korupsi? Banyak yang ditangkap KPK hampir tiap hari. Orang bosan-bosan baru lihat orang ketangkap KPK tiap hari. Kenapa itu? Tidak adanya sidik. Kenapa keluarga sering tegang? Suami istri bertengkar sampai antem-anteman. Ayo apa yo? Tidak adanya sidik, kejujuran. Paham bukan? Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu, kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka hancurlah kehidupan, tatanan kehidupan di muka bumi ini. Indonesia semrawut, Indonesia gonjang-ganjing terus karena apa? Tidak adanya sidik. Belum amanah bisa dipercaya, belum tabligh terbuka, transparan, open management, belum fatonah, intelek dan cerdas. Ya Allah. Kalau pahlawan ingin maju, mari kita lahirkan masyarakat yang bersifat sidik. Sama bersifat sidik dan begini. Panjenengan sifatnya menjujur dereng. Ditakoni gak jawab, Masya Allah. Adu-adu sama Jakarta takon gak jawab. Panjenengan sampun gak ada sifat jujur dereng. Coba tak ukur saya. Saya ukur coba. Saya pernah pergi ke Australia. Orang Kristen Australia itu masyarakatnya. Tahun 2012. Setengah bulan ceramah muter-muter nih kota-kota Melbourne, Sydney Adelaide. Terakhir nih kota Sydney ibu kota. Besoknya mau pulang. Terakhir ceramahnya di situ. Bar asar melaku-melaku cari oleh-oleh. Kaos untuk anak cucu, gantungan kunci, kenang-kenangan. Udah dapat 2 kantong. Masuk hotel diberesin. Ternyata HP saya hilang. Boleh inang dindi ora ono. Ya wis lah, hilang ya wis lah, tuku maneh. Mau hilang sudahlah. Sudah. Mau tidur jam 9, lampu saya matiin, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel, pegawai hotel dengan 1 anak muda laki-laki membawa HP saya. Ini Bapak, HP-nya ketinggalan di toko saya. Kira-kira di Kui, di Pelalawan, kalau ada HP ketinggalan, kira-kira tadi katanya akhlaknya baik tadi. Karena sidik tadi katanya. Saya pernah ke negara Mali, Afrika Barat, Mali itu.
rombongan, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada PUI, ada Wasliyah, ada Perti, Islam. 5 hari di sana, undangan dari pemerintah. Itu di kota Tembakto, namanya kota Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah jendelanya ditutup. Tidak ada mobil punya gerasi. Tidak ada sepeda motor masuk rumah. Sepeda motor letak ketok tinggal. Aman, tidak ada pencuri, tidak ada garong, perampok, gak ada. Kira-kira kalau diukui, katanya sifat sidik katanya tadi. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa adalah akhlaknya, bukan agamanya. Martabat teman-teman ada akhlaknya, bukan agamanya. Contoh, sampeyan duwe tonggo Pak Haji, Haji bin Pitu lah. Tapi cangkemnya kotor, misu-misu, tukaran terus, hasad, dengki, iri, ngenyek uang, takabur, sombong, seneng mboten. Wong Islam iki. Ono maneh duwe tangga sebelah belakang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tapi akhlaknya baik, mau gotong royong, tolong menolong, suka menyapa, rendah hati, kan dengan semua orang senyum, mudah menolong orang, gak pernah nyakit tetangga, seneng mboten. Agamanya padahal beda. Jadi martabat bangsa adalah akhlaknya, bukan agamanya. Sampeyan melaku saiki sekarang plesir jalan-jalan di Afghanistan, kira-kira takut apa tenang? Tenang apa takut? Takut. Orang Islam semua itu di sana. 100% Muslim Afghanistan itu. 99% Sunni, 1% Syiah. Irak, negara Islam yang pernah jaya zaman Raja Harun Rasyid, terkenal dengan 1001 malam. Sekarang sampai ke sana. Was-was apa tenang? Hanya pergi ke Suriah. Takut ada bom meledak. Bom meledak di pasar, di jalan, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid, di majelis taklim, bom meledak. Minggu kemarin baru masjid dibom di Afghanistan, yang mati 22. Pernah juga lagi maulid Nabi di hotel, bom meledak, yang mati banyak. Presidennya pun Burhanuddin Rabbani mati di bom. Islam semua itu padahal. Bandingkan sampean main-main jalannya ke Jepang. Ke Jepang, agamanya orang Jepang, Yahudi bukan, Kristen bukan, Katolik bukan, Islam tidak, Buddha bukan, Hindu bukan, Konghucu bukan. Apa agama namanya? Shinto. Gak terkenal kan? Tapi akhlaknya baik. Saya sudah 2 kali ke Jepang. Pulang dari rumahnya teman, pulang ke hotel, jalan. Jam 1 malam, saya berdua dengan istri saya, aman, tenang atine, aman. Tuh, namanya negara yang sudah berhasil membangun thaqafah. Paham boten? Kira-kira di sini kalau ada orang jalan sendirian malam-malam, aman? Pak orangnya pakai jam Rolex, istrinya pakai kalung emas, aman? Padahal orang ini Islam semua kan, ahli sunnah kabeh lah gampangannya. Tapi akhlaknya yang belum terbangun, maka belum menjadi thaqafah. Yang kedua manusia punya kewajiban membangun hadarah. Apa hadarah itu? Kesejahteraan, kemajuan ekonomi. Kiai-kiai, ustadz-ustadz harus keren penampilannya. Gak boleh kumuh. Paham betul?
Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, wali besar yang punya Hizb Nasr, Tarekat Syadziliyah, itu muridnya 6.000 ditanggung. Kalau kita di sini atau di Jawa lah, bukan di sini bukan. Kalau di Jawa muridnya nanggung kiainya. Mbun nang Daur Rahman, bubian Daur Rahman gitu. Nang Jawa santrinya nanggung kiainya. Kalau Abdul Hasan Asy-Syadzili muridnya ditanggung, dijamin segalanya. Penampilannya keren, pakaiannya mahal, jasnya dari bahan jasnya Dormil 13 juta semeter, kacamatanya Cartier 45 juta, sepatunya Hermes 22 juta, pulpennya Montblanc 13 juta, minyak wanginya Hugo Boss, Jo Malone, Bon 9 5 juta sebotol, bosnya sampean minyak wanginya misik, insyaallah. Aduh, ya Allah. Sandale lili, sarungnya cap gajah duduk, baju kokorong bulan durung ganti, punya sorban bagian waktu bupati kampanye, nggak bisa beli lagi. Tas itu yang bagus Gucci, mereknya Gucci 75 juta. Bosok kiai kayaknya tasnya mereknya pojok tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Pelakon. Kendaraannya kereta besar ditarik 2 kuda besar. Bisa saja itu. Wali, ulama besar, waliullah. Tarik kuda keretanya ditarik dengan 2 kuda besar. Alphard, BMW, bawa sampean Grand Max, Luxio, ya Allah, ya Allah. Lah, ada orang tanya, Syekh, panjenengan waliullah, bahkan panjenengan qutbun minal aqtabil arba'ah, wali kutub pangkatnya. Saya ini wali kutub pangkatnya. Wali kutub ada 4, Syabul Qadir Jilani, Abil Hasyadzili, Ahmad Hasan Rifai, Said Badawi, ada 4 ya. Panjenengan wali kutub, tapi penampilannya keren. Jawab terus piye? Kiai-kiai yang lain kok kemproh, kumuh, kunyel, Masya Allah. Rokoknya jarum coklat. Kopiah hitam ora, merah enggak, ya hitam campur merah. Jawab Syekh Syadzili, libasi yakul. Pakaian yang saya pakai ini bisa ngomong. Pakaianku ini bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayyuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Jadi kalau kiai pakai mentereng itu artinya saya kaya, gak usah kamu amplopin. Tapi kalau kiai yang tadi nyempul tadi itu loh, itu pakaiannya ngomongin ini, ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Orang kalau kaya sholatnya khusyuk. Usolli fardhu Allahu Akbar. Tapi kalau sampai yang melarat tinggi, Allah proposal yang dimenah gitu. Ruku utang urung bayar. Sujud uswanya bayar tagihan, cicilan. Anak di sekolah durung kirimi, anak pondok durung dikirim. Ngoten mboten jenengan? Ngoten mboten? Harus kaya supaya sholatnya khusyuk. Harus, ayo bareng ini. Saya harus kaya, ayo. Saya tidak mau melarat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, waliullah, qutbun minal aqtabil arba'ah. Orang Baghdad, Irak, Wetan. Suatu hari pergi ke Mesir, ke barat, ziarah kubur Imam Syafi'i. Di Mesir kuburan Syafi'i itu. Di kelurahan Fustot namanya. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i
miskin. Orang di rumah miskin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani segera beli tanah 10 hektar untuk diwakafkan penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai sekarang masih ada. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali sugih loman, panjenengan wali duduk. Sugih mboten. Loman mboten. Sugih ora, loman ora, wali dudu. Gopo di pesampean. Pinter ora. Alah. Ora lu gunane urip wis. Sayyidina Utsman bin Affan. Suatu hari dagangannya datang. Gandum milik Sayyidina Utsman datang dari Syam. Diangkut 700 onta. Karung diangkut 700. Ya kalau sekarang 700-an lah. Gerobak apa-apalah. Masuk kota Madinah. Mau dibeli oleh orang Yahudi. Saya kasih untung 100%. Enggak. Sudah saya kasih untung 200%. Enggak. Saya kasih untung 300%. Utsman. Enggak. Maunya berapa sih? Untungnya maunya berapa? Tidak saya jual, akan saya sedekahkan kepada para fakir miskin penduduk kota Madinah. Sayyidina Utsman, sahabat, pasti masuk surga, Sodakoh, sugih, sodakoh, gandum diangkut 700 onta. Jenengan pasti masuk surga? Orang jawab ya. Panjenengan pasti masuk surga? Oh amin. Pernah sodako 700, gandum 700 onta. 700.000 pun ngata rupiah. 700 juta. Ya Allah, maka harus kaya. Harus. Walaqad katabna fiz zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa batu bara, nikel, gas, minyak, emas, berlian, boksit, mening, apalagi besi, sawit untuk hamba-hambaku yang soleh. Yarithu ibadiyas solehun. Ternyata yang soleh saya lihat miskin-miskin. Yang kaya di sana Jakarta. Yang namanya Budi Hartono. Yang punya rokok jarum, pabrik rokok jarum. Duitnya 42 miliar dolar. Yang semiliar dolar 15 triliun. Hitungan dewek. Sinarmas Eka Cipta uangnya 37 miliar dolar kali 15 triliun. Hitungan dewek. Ada daftar 50 orang kaya. Saya cari wong Pelawan gak ono. Sing jenenge Solikin, Jumadi gak ada. Dulkahar, alas. Ayo. Silahkan ikut tarekat. Kalau mau ikut, silahkan. Kalau mau ingin masuk tarekat Naqsyabandiyah atau Qadiriyah, monggo. Tapi malam zikir, paginya cari duit yang rajin. Ngerti mboten? Silakan masuk tarekat. Zikir, sewengi-wengi zikir. Zikir satu malam, di pagi tetap semangat cari duit. Ya Allah. Bangun masjid, cari dengan duit. Bangun pesantren, mesantrenkan anak. Lungo haji, nglakoni rukun Islam. Supaya kita jadi orang Islam yang sempurna. Maka enggak boleh melarat kita. Enggak boleh melarat. Harus kaya. Paham betul? Lah kalau masyarakat ukui sudah sejahtera, itu namanya masyarakat ukui sudah mencapai hadharah. Apa? Omae rata-rata 2 lantai. Mobil rata-rata Innova. Masya Allah. Bukan masalah amin, bukannya.
Bukan doa, bukan doa, bukan. Wes, toh kemudian semuanya taat beribadah, berakhlak, rukun, solid, kaya, sejahtera. Nah, kalau dua-duanya terjadi, ya cerdas, ya kaya, ya beribadah, kaya, berakhlak, sejahtera, kaya. Dua-duanya sudah terwujud, namanya mutamaddin. Apa? Madinah. Ya, Madinah itu artinya kota yang maju. Maju bidang apa? Di bidang agama, pendidikan, dan ekonomi. Mugo-mugo, lagi baru amin nih, mugo-mugo nih. Mugo-mugo pelalawan menjadi Madinah. Kapan itu? Kapan? Masyarakatnya beriman, beribadah, berakhlak, rukun, guyub, akur, gak ada kriminal apa-apa, dan kaya-kaya. Bapak Ibu sekalian, nah Kanjeng Nabi membangun masyarakat wa yuzakkihim. Kalau akhlaknya belum terbangun, kemudian pinter baru bicara akhlak, berhasil enggak? Di Quran dulu, Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, membangun akhlak yang mulia, karakter yang keren, baru wa yu'allimuhumul kitab, baru ilmu pengetahuan, skill, keterampilan, keahlian. Akhlak dulu apa ilmu dulu? Kalau ilmu dulu baru akhlak gimana? Gak akan beres. Yang korupsi wong bodoh apa wong pintar? Sing nyolong ayam wong bodoh. Sing korupsi modalnya mung pulpen wong orang pintar yang tidak punya akhlak, tidak punya sifat sidik. Suatu ketika ada orang Badui masuk Islam. Kanjeng Nabi syahadat masuk Islam, terus oleh Kanjeng Nabi disuruh belajar Quran kepada sahabat Zaid bin Aslam. Belajar Quran baru sampai ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat. Barang siapa berbuat menyimpang, melanggar, kejahatan sekecil apapun, ditutupi dengan apapun, Allah melihat. Ini orang Badui berkata, kafa bihadhihi. Cukup ngaji Qur'annya sampai di sini saja. Gak usah terus, gak usah, gak apa-apa. Kenapa? Karena dua ayat ini saja, kalau saya concern, kalau saya istiqomah berpegang dengan ayat ini, saya selamat dunia akhirat. Gak usah ngaji khatam Quran, gak usah. Asal dua ayat itu dilakoni. Barang siapa berbuat baik, Allah melihat. Sehingga panjenengan selalu berbuat baik dengan ikhlas. Barang siapa berbuat salah, melanggar, jahat, sekecil apapun, ditutupi dengan apapun, Allah melihat. Sehingga jenengan boten bakal nglakoni salah atau dosa. Namanya ayat ini mendorong kita memiliki basirah, the eye of heart. Alah, apa menjawab? Penglihatan hati, penglihatan atine weruh, iki bener, iki salah, iki lempeng, iki bengkok, ini terpuji, ini tercela. Namanya basirah, the eye of heart. Paham betul? Oh, oleh karena itu pesantren diharapkan menjadi al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan akhlakul karimah. Insya Allah kalau alun pesantren rata-rata berakhlak, bukan karena basa-basi, tapi karena hati ya punya basiro. Ya pulang pesantren korupsi ono, pejabat korupsi keluar pesantren giwonten ya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Tapi rata-rata yang melanggar, yang korupsi bukan keluar pesantren. Saya jamin itu. Kenapa? Karena belum tertanam basirah. Dengan qudwah hasanah, dengan contoh teladan dari kiainya. Kiainya harus memberi contoh. Pesan kayak Kanjeng Nabi didik sahabat 24 jam bareng. Kiai karo santri bareng 24 jam. Santrinya mengintip, melihat
apa yang dilakukan oleh kiainya. Bagaimana cara bergaul dengan masyarakat, kiainya itu loh, ditiru. Bagaimana ketika menerima tamu, ditiru. Bagaimana ketika gembira, kiainya dapat gembira. Bagaimana gembiranya seperti apa? Ditiru. Bagaimana kiai kalau dapat susah, sedih, ditiru. Bagaimana kalau kiainya kawin lagi, ditiru. Setuju Bu? Oh enggak. Walhasil umat Islam, pendidikan di dalam agama Islam membutuhkan qudwah hasanah, keteladanan yang baik. Tidak hanya teori, tidak hanya ajaran, tapi tarbiyah. Bukan hanya ta'lim, transfer of knowledge, tapi tarbiyah, bagaimana education yang maksimal, yaitu edukasi ruhani, membangun basirah di hati kita masing-masing. Paham? Wal hikmah, nanti dari pesantren akan mendapatkan wisdom. Apa wisdom itu? Direct illumination. Nurun mubashirun binallah yu'tihi liman yasha. Allah menurunkan cahaya kepada hatinya siapa orang yang ia kehendaki. Tidak karena sekolah, bukan karena mondok, bukan karena sekolah. Allah yang menghendaki ngasih cahaya pada hatinya orang tersebut. Contoh, percaya betul, percaya betul. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah, dapat surat dari gubernur Mesir. Isi suratnya begini. Khalifah, Amir Mukminin, Sungai Nil, satu-satunya sungai di Afrika, hanya satu sungai Nil. Sungai Nil sekarang sedang surut. Dulu sebelum Islam, kalau sungai Nil surut, minta tumbal. Bahasa Jawa minta wadal, bahasa Jawa ya. Minta tumbal. Tumbalnya apa? Gadis, cantik, dipakai emas yang lengkap, gelang kalung, anting-anting, dan sebagainya. Dilempar ke sungai, nanti airnya datang, ditelan oleh air. Dulu sebelum Islam. Sekarang sudah Islam bagaimana? Sekarang sudah Islam bagaimana nih? Apa masih gitu lagi? Kita melempar gadis lagi? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Sungai Nil. Sungai Nil dikirim surat. Saudara Sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air lillahi ta'ala, mengalirlah, saya tunggu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal gadis cantik, enggak usah ngalir, saya enggak butuh kamu. Dilempar sana ya, bawa ke Mesir, dilempar ya. Bawa ke Mesir surat Sayyidina Umar, dilempar ke sungai, datang airnya. Sampai sekarang. Sungai ini enggak pernah surut, sampai sekarang. Ini namanya orang mempunyai hikmah, bukan hanya ilmu tapi hikmah. Contoh mana? Gus Dur. Gus Dur masih habis dari rumah sakit, masih recovery, masih penyembuhan lah. Masih sakit tapi masih penyembuhan. Di dalam kamar waktu itu ada saya, Pak Muhyiddin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, sekarang Ketua Golkar Jawa Tengah, Menteri Koperasi Cakrawardaya. Ya 5 orang ini kita pelan-pelan ngomong Gus Dur lagi setengah tidur lah. Tiba-tiba duduk ngomong gini, duduk, mengko aku jadi presiden. Kita yang dengar ini kaget, ini Gus Dur udah konslet ini. Masih Pak Harto, masih Presiden Soeharto, Gus Dur ngomong, aku jadi presiden bakal. Kita mengira Gus Dur konslet. Ternyata bukti mboten. Yang ngajari siapa? Yang ngajari Gus Dur ngomong itu siapa? Allah langsung. Nurun mubashir. Wes, suatu ketika jogging, olahraga, pagi-pagi Gus Dur, mampir ke rumah saya. Minta air putih, minta roti tawar. Berdahar roti tawar, tidur, ngorok. Di kursi ngorok. 20 menit. Saya tungguin saja dengan santri satu saya. Bangun Gus Dur. Mengko Kang Said sampean nek wis umur 56 dadi ketua umum PBNU. Betul, waktu di Makassar tahun 2010 usia saya 56 saya menjadi ketua umum PBNU.
Sing ngandani sapa Gusti Allah sing ngandani? Wonten teng pelalawan Kiai sing wonten? Jawab, wonten? Sampai sepak bola Prancis lawan Spanyol. Kita nonton, Gus kan nyun sewu mboten kelihatan. Enggak lihat, cuma mendengarkan. Kita nonton, saya Pak Muhaimin waktu itu. Gus bilang, kok bakal Prancis menang 1-0. Benar itu, menang 1-0. Ya Allah, ini orang luar biasa. Namanya orang punya hikmah, wisdom, cahaya dalam hatinya. Nah, gimana caranya kita juga seperti itu? Mari ilmu kita bangun, kecerdasan kita bangun, akhlak kita bangun. Insya Allah Allah akan memberi kita nur mubashir yang namanya ma'rifat. Kalau kedua ngaji ma'rifat apa? Alah ma'rifat menes. Sawit harganya murah pusing. Boten kedunyan. Gus Dur itu boten gada kartu bank. Kartu bank lu boten gada. Tidak punya kartu kredit bank lu. Enggak gesek boten gada. Boten gada buku catatan acara. Tanggal sekian sini, tanggal sekian. Apal semuanya. Ya kulo kan gue catatan ya kulo. Malam ini pelelawan. Ya Gus Dur boten. Tanpa catatan. Malam tanggal sekian di sini, tanggal sekian di sini. Boten nate mikiri duit. Boten nate mikiri memupuk kekayaan. Pakaian sederhana, hidup sederhana. Semua orang dianggap saudara semua. Diapii kabeh, dibagusi semua. Itu Gus Dur wataknya. Jenengan saged nonton saged. Ya Allah. Jenengan saged. Mudah-mudahan. Oleh karena itu monggo, mari pesantren Darul Rahman, mari kita dukung sebagai al-hisnul hasin lil akhlaqil azimah wal akhlaqil karimah. Kalau sampean ingin punya anak akhlak yang mulia, pesantrenkan. Soalnya nanti kalau sudah tamat pesantren, kuliah, betul menopo. Tapi kalau sama sekali nggak mampu pesantren, wallahu a'lam. Maksiat, mungkarat ada di HP. Jangan sering nonton ya, ya kan? Walaupun awalnya itu berita benar, akhirnya apa iklan kuat 4 jam katanya, kuat kelonan 4 jam, kuat akase sakpol, ngoten gambare, niku mungkarat maksiat, anak panjenengan kaya pembuh iku. Tapi nek panjenengan putranya di pesantren, walaupun di luar ini maksiat, insya Allah selamat dari maksiat. Contoh, gua ngomong kosong. Bukti nih. Musa sejak bayi dipelihara di tengah-tengah keluarga Fir'aun. Kan ngoten dong nggih. Nah, Nabi Musa bayi dibuang di sungai Nil. Diambil oleh istrinya Fir'aun, Siti Asia, dipelihara. Musa sejak kecil, remaja, dewasa. Hidup di tengah-tengah istana yang isinya kufur, fujur, fusuk, maksiat, mungkarat, joget-jogedan, telanjang, tari perut, zina, mabok. Di tengah-tengah istana seperti itu, Musa ketularan mboten? Kenapa? Karena dididik oleh seorang perempuan mukminah, abidah, mukhlisah, mutiah, yaitu Siti Asia. Nah begitu pula pesantren. Pesantren ini seperti Siti Asia ini. Seperti Siti Asia. Silakan di luar maksiat, mungkarat, penyimpangan, penyelewangan. Insya Allah yang dididik oleh pesantren, bagikan Siti Asia mendidik Musa, insya Allah setelah besar tidak akan terkomentasi oleh akhlak yang sayyi'ah, akhlak yang bejat itu. Musa dididik di dalam berkembang, besar, dewasa, remaja, pemuda. Jadi pemuda, sehingga bayi tekan jadi pemuda. Hidup di tengah-tengah kekufuran, kefasikan, kemungkarat, maksiat. Tapi berkat dididik oleh Asia, Musa tidak terkomentasi, tidak tertular oleh maksiat mungkarat yang ada di istana itu. Paham boten?
Maka jenengan, mari kita dukung pesantren. Insya Allah pesantren akan menyelamatkan anak cucu kita. Insya Allah. Apalagi di pesantren masih diajari kutubut turat, kitab kuning, kitab kuno, yang insya Allah pasti kebenarannya. Nih ya, imam-imam besar, Imam Ar-Razi, Imam Ghazali, mireng kan namanya itu mireng kan? Pinter luar biasa niku, cerdas, mufakir, filosof, sufi, mutakallim, faqih, usuli, taklid nanggone Imam Syafi'i. Imam Razi, Baqillani, Syehristani, Imamul Haramain, taklid nanggone Imam Syafi'i. Akhlak namanya. Paham kan? Lah sampean zaman saniki nembe SAG, ya Allah. SAG perguruan tinggi Islam swasta, dosennya sering ora teko, dia sering ora teko. Dosennya sering sakit, dia sering bolos. Tahu-tahu SAG ijtihad, ya Allah. Ijtihad, enggak mau taklid pada Imam Syafi'i. Ya Allah, SAG sarjana alam. Langsung Quran dan hadis. Ya Allah, hebat sekali orangnya. Quran hadis niku masih global. Tidak ada juklak, juknis, bagaimana caranya sholat, nggak ada. Di Quran malah Pak Bu, tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten mboten Quran ayat niku? Wonten mboten? Tenan, mau tahu maca Quran? Tahu maca Quran? Ngalapan kul falak nas Allah. Ayat kursi tahlil. Berkat. Kalau sampean maca Quran dari awal sampai akhir tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Betul wonten? Yang ada aqimus sholat, wajib sholat, aqamus sholat, ayo sholat, aqimus sholat sampai 62 kali. Sampai 62 kali wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Apa ada? Ada tidak? Yombor atau maca Quran langsung. Alah. Macana kulhu, falak, nas, fatihah, alif lam mim, ayat kursi, ilahi ma fis samawat, lima fis samawat. Terus apa mana? La ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah azim, tahlil, al-fatihah. Mulai baca berkat. Adanya di hadis furidat alaikum khamsu maktubat adz-zuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya wal fajr. Adanya di hadis, bukan Quran. Salat yang wajib 5 kali sehari semalam. Namanya salat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar, subuh. Hadis niku. Quran dan hadis tidak ada penjelasan komponennya sholat, carane sholat, rukunnya sholat, gak ada itu. Itu dari mana itu taunya? Dari akalnya ulama, ijtihadnya ulama. Contohnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, jare Imam Syafi'i, arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ada 17. At-takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal, as-sujud. 17 rukun salat. Jadi Quran? Kata Quran? Bukan. Kata hadis? Kata siapa? Imam Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu namanya Imam Syafi'i lengkapnya di situ. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Lahir kota Gaza, Palestina yang sering dibom oleh Israel. Kota Syafi'i itu. Nah, kata Imam Syafi'i, sholat rukunya 17. Kita tinggal ngikut, selesai sudah. Ada orang berkata, gak usah takut pada Syafi'i. Langsung Quran dan hadis. Saya tanya, hadis yang sampean pegang apa? Oh, Bukhari. Bukhari nomor 1, top sudah. Saya juga tahu. Masa saya nggak tahu? Saya juga tahu. Hadis yang paling bagus hanya Imam Bukhari. Saya juga tahu. Masa ente paling tahu?
Tapi ente nggak tahu Ustad. Ente nggak tahu apa? Imam Bukhari yang ahli hadis, yang hafal hadis 600.000 hadis hafal Imam Bukhari. Muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Ya sudah, hadisnya Imam Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ya udah, hadisnya Turmudi. Turmudi itu muridnya Imam Ibnu Rahaweh. Ibnu Rahaweh muridnya Syafi'i. Ayo mau apa lagi? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid muridnya siapa? Sahabat Zaid muridnya siapa? Ya Rasulullah, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya nggak usah sholat, saya bisa sendiri. Saya tanya, sampean sholatnya bagus dari mana? Dari Quran dan hadis. Langsung saya, wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku sholat belajar dari Quran dan hadis, wallahi dari ibunya, dari bapaknya. Ya nanti bapaknya itu dari kiainya lagi, dari gurunya lagi. Mentok nang imam. Paham betul? Namanya ijma'ul ulama. Pendapat Syafi'i ini disepakati kalau ulama lainnya. Namanya konsensus namanya. Paham betul? Yes. Sadiki kias ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitobi, Syi'ri, Iqna'i. Kalau tanpa kias kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sabu-sabu hukumnya gimana? Haram apa halal? Jawab, halal apa haram? Ada di Qur'annya? Ada ayat Qur'annya ada? Sabu-sabu haram ada? Hadis pun hadis ada? Gak ada. Dari mana tuh? Tahu sabu-sabu haram? Dari kias analogi. Namanya kias burhani. Kias fakta. Ini barang memabokkan. Setiap yang memabokkan sama dengan khomer. Khomer di Quran ada haram. Maka ini barang haram. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahadza haram. Namanya kias apa? Burhani. Ada lagi kias aulawi. Nempeleng ayah dan ibu. Boleh tidak? Quran nggak melarang tuh. Quran tidak melarang jangan nempeleng ayah ibu. Nggak ada. Yang ada di Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak kepada ayah dan ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ibu, gak usah ngomong, usah tempelengnya aja udah. Boleh. Quran tidak melarang kita nempeleng ayah ibu, gak dilarang. Yang Quran larang, yang dilarang oleh Quran bentak-bentak, ngomong kasar. Nah, harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Kalau bentak saja haram. Kalau ngomong kasar saja dosa besar. Fabil aula. Lebih-lebih nempeleng. Namanya kias apa namanya? Aulawi. Contoh satu lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini Quran ini. Kamu jangan mendekati zina. Ayo, yang dilarang apa ini? Mendekati. Kalau zinanya, kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang, kalau zinanya, lebih-lebih itu benar. Ini lebih-lebih. Kalau mendekati saja haram, nyedek-nyedek, dekat-dekat kepada perbuatan haram, pegang-pegang, ciuman, haram juga. Berdua saja di ruangan gelap atau ruangan yang sepi, haram. Apalagi zinanya. Paham boten? Namanya kias apa?
aulawi. Maka menurut Nahdlatul Ulama, memahami agama Islam, syariat Islam harus berlandaskan Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Paham boten? Monggo kita perkuat pegangan prinsip kita mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh meninggalkan ijma dan qiyas. Yang tertanam, yang tertulis, yang ditulis dalam kitab kuning, Kutubut Turat, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qorib, itu adalah sumber-sumber ijma dan namanya apa namanya? Namanya ilmu fikih. Ya, ilmu fikih itu hasil akal ulama, hasil ijtihad ulama, namanya ilmu fikih. Paham? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama untuk kemajuan pesantren Darul Rahman. Bismillah, bertekad kita mendukung pesantren Darul Rahman, sehingga pesantren Darul Rahman di masa yang akan datang akan menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo kita dukung semampu kita semuanya. Yang penting kita support pesantren ini menjadi pesantren yang bermanfaat, barokah, ala riayatillah, ala hifdzillah, ala dhimmatillah, wa fi kanafillah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bi fariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu ghaib wa hasal khatimah sasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi ali kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhna wa iyyahum min mihati wal fitan wa an taj'alna wa lahum farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maqa'idil 'azzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla bifadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati allati la yujawizuhunna baru ala fajir. Ya akum akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina tuballighu maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi amna bil khair wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin bil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bil alamin. Dengan berakhirnya doa maka berakhir pula lah rangkaian acara pada malam hari ini. Di sini kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Teriring doa, ja'alanallahu wa iyyakum ila tariqil qawim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.